ke-16. Benih-benih dari zaman Renaissance ini sesungguhnya telah terdapat pada akhir zaman pertengahan bagian yang kedua, akhir zaman pertengahan sesudah Perang Salib. Jadi, zaman Renaissance ini dimulai pada kira-kira pertengahan bagian yang kedua sampai akhir abad ke-16. Pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman pertengahan sangat berbeda dengan pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara hukum pada zaman Renaissance. Sebab pandangan hidup pada zaman abad pertengahan adalah bersifat universalitis. Dalam arti orang menganggap dirinya sebagai bagian daripada dunia Kristen yang umum segala kehidupan, dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang langgeng, yaitu kehidupan di dunia akhirat. Ajaran-ajaran tentang negara dan hukum tidak mempunyai kepribadian sendiri karena ditentukan oleh pandangan yang teologis. Akan tetapi mulai abad ke-12 terjadilah perubahan-perubahan karena filsafat nominalistis telah memutarbalikkan hubungan antara hal yang umum dan hal yang khusus. Dan mulai saat itu pula perhatian terhadap penghidupan di dunia ini mulai bertambah besar. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia mulai berkembang. Akal manusia mulai menjiwai kehidupan, maka apabila dahulu sikap menerima itu dianggap sebagai kebajikan yang tertinggi, sekarang pada zaman Renaissance hasil perseorangan di mana orang lain tidak dapat melakukannya, mendapatkan pujian dan penghargaan yang tinggi, maka kemudian orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Meskipun dengan akal licik tetapi ditempuhnya. Demikianlah sebenarnya bahwa pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance ini sangat dipengaruhi oleh berbagai bagi paham. Pengaruh itu demikian kuatnya sehingga dapat ia merubah dan membelokkan pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada pada waktu itu. Paham-paham yang mempengaruhi itu antara lain: 1. Berkembangnya kembali kebudayaan Yunani kuno. Jadi pengaruh kebudayaan Yunani kuno, pengaruh ini timbul karena terjadinya Perang Salib. Kalau pada zaman abad pertengahan segala sesuatu itu harus tunduk kepada kodrat Tuhan atau kehendak Tuhan, orang tidak boleh berpikir sendiri untuk menentukan bagaimana ia harus hidup, karena yang menentukan segala-galanya itu adalah pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin gereja. Sebab para pemimpin itulah yang dianggap sebagai wakil dan Tuhan di dunia ini. Maka sesudah Perang Salib, karena akibat dari kebudayaan Yunani terjadi yang tadi, terutama ajaran Aristoteles, masuklah unsur rasio dan orang mulai berpikir secara rasional. Pengaruh ini aksesnya adalah sangat buruk oleh karena sebagaimana biasanya semua barang atau paham baru itu adalah sangat menarik dan mudah ditiru. Maka demikian juga halnya dengan peniruan kebudayaan Yunani kuno itu, sehingga akhirnya orang sangat berlebih-lebihan dan sangat mendewa-dewakan kebudayaan Yunani kuno tersebut. Sedangkan norma-norma agama dilepaskan sama sekali. Hal ini menyebabkan moral mulai merosot dan timbul pandangan yang individualistis. Hal-hal tersebut di atas itulah yang kemudian menyebabkan para sarjana kenegaraan pada zaman Renaissance itu selalu berusaha untuk memikirkan atau mengadakan konsepsi-konsepsi tentang sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara atau stats absolutisme. Sedang tujuannya adalah untuk menghentikan perang perebutan kekuasaan yang selalu menimbulkan kekacauan itu. Banyaklah kiranya negara yang terjerumus ke dalam keadaan ini. Italia misalnya telah mengalami keadaan ini semenjak pada pertengahan abad ke-13. Proses mana berjalan terus semenjak raja-raja Jerman lenyap dari Italia dan akhirnya memuncak pada abad ke-16. Maka mulai saat itu masalah kenegaraan menjadi hangat dan sangat menarik perhatian. Masalahnya ialah bagaimanakah kekacauan dan perebutan kekuasaan itu dapat diakhiri dan diganti dengan suatu ketertiban. Masalah inilah yang sangat menarik perhatian dan kemudian diselidiki serta dicari pemecahnya oleh seorang tokoh kenegaraan yang sangat mentakjubkan pada masa itu. Tokoh tersebut yang dimaksud tidak lain adalah Niccolo Machiavelli.
1. Niccolo Machiavelli dilahirkan di Florence. Ia hidup pada tahun 1469 hingga 1527. Ajarannya tentang negara dan hukum ditulis dalam bukunya yang sangat terkenal diberi nama Prinsip, artinya Sang Raja atau buku pelajaran untuk raja. Buku ini dimaksudkan untuk dijadikan tuntunan atau pedoman bagi para raja dalam menjalankan pemerintahannya, agar raja dapat memegang dan menjalankan pemerintahan dengan baik. Untuk menyatukan kembali negara Italia yang pada waktu itu mengalami kekacauan dan daerah negara terpecah belah. Dalam buku tersebut juga menerangkan pendiriannya Machiavelli terhadap asas-asas moral dan kesusilaan dalam susunan ketatanegaraan. Meskipun dahulu Aristoteles telah mengadakan pemisahan dan pembedaan antara ajaran kesusilaan dengan ajaran tentang negara dan hukum, namun ia masih cenderung untuk mendasarkan ajaran tentang negara dan hukum itu pada asas-asas kesusilaan. Akan tetapi, tidak demikianlah halnya dengan Niccolo Machiavelli. Ia menunjukkan dengan terang dan tegas pemisahan antara asas-asas kesusilaan dengan asas-asas kenegaraan, yang berarti bahwa orang dalam lapangan ilmu kenegaraan tidak perlu menghiraukan atau memperhatikan asas-asas kesusilaan. Orang bahkan negara kepentingannya akan terugikan apabila tidak berbuat demikian. Ajaran atau pandangan Niccolo Machiavelli tersebut di atas sangat terpengaruh, bahkan dapat dikatakan merupakan pencerminan daripada apa yang dikenalnya dalam praktek sebagai seorang ahli negara dan apa yang karena dianggapnya sekali perlu dijalankannya. Menyelenggarakan kepentingan-kepentingan negara diangkatnya menjadi teori umum mengenai praktek ketatanegaraan dengan cara yang gagah dan berani. Disinilah Niccolo Machiavelli kelihatan sangat terpengaruh oleh keadaan di tanah airnya, Italia, karena keadaan di Italia pada waktu itu sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Maka ia menginginkan terbentuknya Central Gewalt, sistem pemerintahan sentral. Maksudnya ialah agar dengan demikian keadaan dapat menjadi tentram kembali. Dengan demikian, akan kelihatan adanya perbedaan yang besar sekali antara semangat ajaran pada zaman abad pertengahan dengan ajaran Niccolo Machiavelli ini yang mencerminkan semangat Renaissance, sebab semua ajaran tentang negara dan hukum yang telah dikemukakan pada zaman abad pertengahan, sepertinya teori dua pedang, teori cahaya matahari dan bulan, teori tentang kunci kekuasaan dan paus, teori organis mengenai negara, dan sebagainya semacam itu pada zaman Renaissance, telah lenyap sama sekali tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Dan dalam buku-bukunya, Niccolo Machiavelli tidak membicarakan teori-teori tersebut sedikit pun. Ajaran Niccolo Machiavelli yang menggantikan ajaran-ajaran dari zaman abad pertengahan yang bersifat teologis adalah suatu ajaran yang bersifat kosmis naturalistis, suatu realisme modern yang berdasarkan atas ajaran-ajaran kuno khususnya dari praktek pemerintahan bangsa Romawi. Tujuan negara menurut Niccolo Machiavelli adalah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang telah terdahulu, yaitu untuk mencapai kesempurnaan seperti yang diajarkan oleh sarjana-sarjana zaman abad pertengahan. Sedang menurut Niccolo Machiavelli, tujuan negara adalah mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Dan ini hanya dapat dicapai oleh pemerintahan seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Jadi usahanya itu menuju ke arah mendapatkan serta menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja. Tetapi itu semuanya bukanlah merupakan tujuan negara yang terakhir, melainkan hanya merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kemakmuran bersama. Yang dimaksud adalah kemakmuran bersama rakyat Italia. Jadi, dengan demikian kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccolo Machiavelli tujuan negara semata-mata adalah kekuasaan, ajaran-ajaran Niccolo Machiavelli kebanyakan lebih berupa ilmu kenegaraan, praktis hukum tata negara daripada teori tentang negara dan hukum, ilmu negara.
Meskipun sesungguhnya yang terakhir ini merupakan dasar daripada yang pertama, ia adalah seorang realis sejati yang pertama-tama di dalam ilmu negara. Maka sesuai dengan ajarannya, yaitu pertama-tama menyusun sistem pemerintahan sentral. Ia dalam ajarannya telah memisahkan dengan tegas asas-asas moral dan tata susila dari asas-asas kenegaraan. Karena moral dan ketatasusilaan ini adalah merupakan suatu hal yang diharapkan, merupakan dasian, sedangkan ketatanegaraan itu adalah merupakan suatu kenyataan dan merupakan dasian. Padahal suatu kenyataan itu selalu berbeda dengan apa yang selalu diharapkan. Alangkah besar perbedaannya antara cara orang seharusnya hidup dengan cara orang hidup yang sebenarnya. Apa yang selalu dikatakan tidak selalu sama dengan apa yang diperbuatnya, hingga orang akan lebih membinasakan daripada menyelamatkan dirinya bila orang lupa akan kenyataan yang sesungguhnya itu. Di lingkungan orang-orang yang jahat, orang baik pastilah akan binasa. Jadinya seorang raja harus belajar supaya tidak menjadi orang baik. Raja tidak perlu terikat oleh perjanjian-perjanjian yang telah diadakannya. Apabila perjanjian-perjanjian itu telah ditepati akan merugikan negaranya. Jadi, raja boleh ingkar janji bila itu untuk kepentingan negaranya. Sesuai dengan sifat realistisnya, Niccolo Machiavelli mengatakan bahwa negara itu adanya untuk kepentingan negara itu sendiri, dan seharusnya negara mengajar tujuan dan kepentingan sendiri dengan cara yang dianggapnya paling tepat. Meskipun dengan cara yang sangat licik sekalipun, dengan demikian kepentingan negara dijadikan ukuran tertinggi bagi pelaksanaan pemerintahan dan segala perbuatan manusia. Untuk itu tidak saja menganggap perlu melepaskannya sama sekali pikiran-pikiran yang teologis, tetapi juga kesusilaan dan moral. Oleh karena praktek daripada kesusilaan dan moral sifatnya adalah jauh sekali dengan praktek kenegaraan, yang senyatanya ajaran Niccolo Machiavelli tersebut di atas orang menamakan ajaran tentang kepentingan negara atau Staatsraad. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi kita sebutkan bahwa Niccolo Machiavelli adalah seorang ahli pemikir besar pada zaman Renaissance. Ajarannya pada umumnya merupakan pencerminan daripada apa yang dikenalnya dalam praktek. Dan dalam ajarannya itu, demi kepentingan negara, yaitu untuk menyusun sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara untuk mempersatukan kembali negara Italia yang pada waktu itu mengalami kekacauan dan perpecahan. Ia tidak segan-segan memisahkan negara dengan tegas antara asas moral dan kesusilaan dari asas-asas kenegaraan. Ini ternyata dalam kata-katanya antara lain sebagai berikut. Alangkah besar perbedaannya antara cara orang seharusnya hidup dan cara orang hidup yang sebenarnya, sehingga orang akan lebih-lebih menghancurkan atau membinasakan dirinya daripada akan menyelamatkan dirinya apabila ia lupa akan kenyataannya sesungguhnya. Di lingkungan orang-orang yang jahat pastilah orang yang baik akan binasa, maka seorang raja harus belajar supaya tidak menjadi orang baik. Karena itu seorang raja harus juga sanggup untuk tidak menepati janjinya. Hanya raja-raja yang dapat berlaku demikianlah yang telah mencapai hasil-hasil yang besar. Sebab orang yang mempercayai kejujuran orang lain telah dikalahkan karena itu. Demikianlah yang diajarkan sejarah kepada kita. Sebab itu orang seharusnya berjuang dengan menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti binatang-binatang dan tidak menggunakan hukum. Seorang raja harus dapat menjadi binatang yang merupakan kancil dan singa sekaligus merupakan kancil, supaya ia tidak terjerat dalam jaring-jaring orang lain, dan merupakan singa supaya ia tidak gentar mendengar raung serigala. Burulah demikian ia dapat memahamkan tugasnya dengan baik. Jikalau negara akan dirugikan, maka raja tak perlu menepati janjinya. Jika kalau orang-orang itu baik semuanya, maka peraturan itulah yang buruk sekali. Akan tetapi karena orang-orang itu jahat semua, maka peraturan adalah baik. Raja-raja telah memperoleh hasil-hasil yang besar karena mereka tidak menepati perjanjian full perdamaian. Akan tetapi orang harus pandai memainkan peranan ini. Ia harus pandai berpura-pura dan menyembunyikan sesuatunya, sebab barang siapa menipu selalu akan menemui orang yang suka ditipu. Demikianlah antara lain kata-kata Niccolo Machiavelli sekedar untuk menjelaskan bagaimana ia melepaskan asas-asas moral dan kesusilaan dari asas-asas kenegaraan. Selanjutnya, sesuai dengan sifat naturalistisnya, Niccolo Machiavelli berpendapat bahwa hukum dan kekuasaan itu adalah sama,
Sebab siapa yang mempunyai kekuasaan, ia mempunyai hukum, dan siapa yang tidak mempunyai kekuasaan tidak akan pernah mempunyai hukum. Dan yang paling baik memainkan peranan raja dalam semangat alam pikiran Niccolo Machiavelli adalah Kaisar Borgia. Sebab ia adalah raja yang paling unggul dalam lapangan kekerasan, penipuan, pembujukan, kelicikan, dan sebagainya. Semacam itu, sehingga ia banyak mempunyai harapan akan berhasil dalam mencapai kesatuan Italia sebagai tujuan. Selanjutnya dikatakan oleh Van Smith, akan tetapi setiap orang yang masih mempunyai cita-cita yang lebih tinggi terjadi yang meningkat di atas, dengan demikian masih merasakan idealismenya sedikit dalam hatinya. Arti kenyataan daripada apa yang dapat dialami para panca inderanya, dan di samping naturalis ini tentu dalam hatinya akan mengadakan sedikit perlawanan terhadap pemandangan Niccolo Machiavelli ini. Dengan demikian, tokoh ini yang dimaksud Niccolo Machiavelli akan lebih banyak mendapatkan nama buruk daripada masyhur, bukan karena ia kurang tepat menggambarkan kenyataan, atau karena ia telah menentukan cara bertindak yang salah untuk menghadapinya, melainkan karena ia menolak segala suatu cita-cita yang tinggi yang dapat memberi pedoman padanya, dengan mengajarkan sesuatu yang oleh zaman pertengahan dianjurkan pada umat manusia sebagai mengajarkan manfaatnya. Bahkan keperluan dari kejahatan, Niccolo Machiavelli telah melukai perasaan kesusilaan yang tinggi dari banyak orang. Oleh karena itu, orang menganggapnya seorang manusia yang kejahat sekali dan menolak seluruh pribadi ajarannya. Frederick yang Agung misalnya, merasa terkena sekali dalam perasaan kesusilaannya karena petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Niccolo Machiavelli kepada sang raja, sehingga ia menyuruh menerbitkan dalam tahun 1740 sebuah karangannya anti-Machiavelli, dalam mana buku Dua Prinsip dari Niccolo Machiavelli dikupasnya bab demi bab. Seterusnya, akan tetapi kritik kemudian dalam abad ke-19 dari von Moll, Ranke, dan Machiavelli mengerti bahwa alam pikiran Niccolo Machiavelli belum lagi diselidiki sedalam-dalamnya dan hanya ditafsirkan dan dalam sudut pandang pikiran a priori dari si pembaca, sebab Niccolo Machiavelli menghendaki hal yang baik bukan yang jahat. Sesungguhnya kejahatan itu dalam ajaran itu bukanlah tujuan, akan tetapi hanya suatu alat yang perlu untuk mencapai kebaikan. Apabila ini tidak mungkin tercapai dalam hidup ini dengan cara lain, dalam karangan-karangannya tak adalah bagian di mana tidak ternyata bahwa ini adalah pendirian si pengarang. Dimaksud Niccolo Machiavelli juga, ia tidak pernah menganjurkan kejahatan itu kepada seseorang, melainkan senantiasa dan melulu untuk kepentingan orang yang mengabdi pada negara dan kesakrakahannya sendiri, melainkan untuk menyelenggarakan kepentingan tidak sekali-kali untuk memenuhi kepentingan yang terletak di luar kepentingan orang yang menjalankan itu. Jadi dengan demikian soalnya menjadi pertambahan sulit, dan segala sesuatunya tergantung penerimaan serta penafsiran seseorang. Tetapi yang terang sikap yang dianjurkan oleh Niccolo Machiavelli itu untuk ahli negara, bukannya pikiran yang asli daripadanya. Dahulu sudah ada pikiran itu. Carles Benoist misalnya telah mengarang sebuah buku mengenai Machiavellisme. Dalam masa sebelum Niccolo Machiavelli hidup, terutama di kalangan bangsa Romawi, pikiran Machiavellisme itu sudah mempunyai arti yang besar dalam kehidupan negara, akan tetapi belum pernah mempunyai dasar yang teoritis, sebab sebagai teori pikiran tersebut amat bertentangan dengan alam pikiran ideal dari zaman itu, terlebih dengan alam pikiran universal teologis dari zaman abad pertengahan. Dalam pikiran tentang negara dan hukum hanya memandang Marsilius sebagai seorang realis. Bagaimana pikiran Niccolo Machiavelli mengenai bentuk-bentuk pemerintahan? Menurut pendapatnya, bentuk yang paling baik adalah monarki. Mengapa demikian? Dari alam pikirannya ia mengatakan, apabila orang-orang itu ekonomis sama kuatnya, maka sebaiknya dilaksanakan sistem pemerintahan yang demokratis. Ia memberikan nilai yang tinggi kepada demokrasi itu. Akan tetapi untuk itu diperlukan keseluruhan daripada warga negara yang mengerti dan mempunyai selera untuk usaha. Bersama itu, sedangkan bentuk aristokrasi ditolaknya. Dengan ajaran Niccolo Machiavelli tersebut di atas,
kita sesungguhnya telah langsung memasuki praktek ketatanegaraan dan pikiran-pikiran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance dengan segala kebaikan dan keburukannya dari paham individualisme yang merajai pada zaman itu. Yang kedua ada Thomas Morus. Thomas Morus dilahirkan di London. Ia hidup pada tahun 1478 hingga 1535. Ayahnya seorang hakim di masa kecilnya. Thomas Morus sangat mengagumkan. Ia seorang anak yang ajaib. Sebab baru berumur 18 tahun, ia telah termasyhur di seluruh dunia dalam lapangan kesusastraan berhubung dengan karangan-karangannya tentang zaman klasik. Jabatannya kemudian adalah sebagai pengacara yang ulung, dan karena itu ia menjadi dekat dengan Raja Henry VIII. Tetapi karena suatu hal, yaitu karena ia tidak mau menyetujui dan tidak mau memberikan bantuannya dalam hal perceraian raja tersebut dengan permaisurinya, ia dipenjara di Tower dan kemudian dihukum mati pada tahun 1535. Apabila pemikirannya tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance telah diungkap oleh seorang sarjana besar Italia yang bernama Niccolo Machiavelli, maka di Inggris pada tahun 1516, jadi beberapa tahun setelah terbitnya buku prinsip dari Niccolo Machiavelli, Thomas Morus menerbitkan sebuah buku karangannya yang sesungguhnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pemikiran tentang negara dan hukum. Karena buku tersebut bersifat roman kenegaraan, yaitu De Optimo Rei Public, Stat de Qui Nova Insula Utopia, tentang susunan pemerintahan yang paling baik, dan tentang pulau yang tidak dikenal yang dinamakan negara, entah berantah atau dengan singkat disebut utopia. Karena tulisannya itulah nama Thomas Morus dikenal di seluruh dunia, dan bahkan namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Meskipun buku Utopia dari Thomas Morus itu bersifat roman kenegaraan, tetapi seperti halnya dengan buku-buku roman kenegaraan lainnya, di dalamnya itu memuat suatu keanehan, yaitu bahwa orang yang berkedok suatu cerita yang sifatnya dibuat-buat dan hanya merupakan khayalan belaka, telah menggambarkan dengan jelas dan gamblang dengan berani suatu susunan masyarakat negara yang sempurna, dan di dalamnya itu sudah mengandung atau tersimpul suatu kritikan yang tajam serta pendapat yang buruk terhadap negara yang ada. Dan pokok hakikatnya itu terletak pada keadaan bahwa sifat-sifat dan cara-cara hidup tertentu yang dikhayalkannya itu di dalam negara khayalan itu, tetapi hanya merupakan angan-angan atau impian belaka. Sebab kalau tidak demikian, maka buku-buku karangan Plato juga Aristoteles itu juga akan termasuk dalam kategori roman kenegaraan. Buku Utopia dari Thomas Morus dibagi dalam dua bagian buku. Yang pertama, belum menggambarkan negara model yang dimaksud, melainkan baru menggambarkan keadaan yang menyebabkan serta mengilhami Thomas Morus menciptakan negara modelnya, yaitu keadaan di mana rakyat mengalami tekanan-tekanan baik dari raja maupun dari para bangsawan, yang menyebabkan kesengsaraan rakyat terutama pada lapangan ekonomi. Dengan demikian kejahatan merajalela dan merosotnya moral, sedangkan raja dan para bangsawan yang nganggur itu hidup dengan mewah dan berfoya-foya, padahal rakyat yang kerja keras siang malam hidupnya tidak lebih baik daripada seekor lembu penarik pedati. Jadinya dengan demikian apa yang dinamakan keadilan tidak ada sama sekali. Itulah keadaan di Inggris pada waktu itu. Sampai soal kepercayaan atau agama tidak ada kebebasan sama sekali. Buku yang kedua menggambarkan negara model yang dihayalkan oleh Thomas Morus, bahwa keadaannya di utopia lain. Seorang penakluk utopis telah membuat penduduk aslinya yang biadab menjadi suatu nati atau bangsa, maka muncullah sudah 54 kota yang indah. Pusatnya ialah kota Amorotum. Ia adalah negara pertanian dan letaknya di Amorotum.
Penduduk dibagi-bagi dalam keluarga-keluarga pertanian yang masing-masing terdiri dari 40 orang. Di atas keluarga sedemikian itu ada seorang pilar, sedangkan di atas 10 pilar, jadi di atas 300 keluarga ada seorang protopilar. Para pilar itu memilih rajanya, dan sebuah senat membuat undang-undang setiap orang-orang boleh tidur selama 8 jam sehari. Hanya mereka yang orang wajib bekerja, tetapi lamanya hanya 6 jam sehari. Sedangkan mempelajari ilmu pengetahuan dibebaskan dari kewajiban itu. Waktu-waktu makan diadakan bersama-sama meskipun ini tidak diwajibkan. Demikian pula aturannya untuk pemeliharaan orang-orang sakit. Anehlah pendapat-pendapat dari kaum utopia tentang hal emas, perak, dan mutu manikam. Yang terakhir ini adalah barang-barang permainan anak-anak sedang. Yang pertama dipakai untuk belenggu budak-budak pengajaran. Diselenggarakan dengan baik, akan tetapi skolastik dan dialektik tidak diajarkan. Ilmu falak ada, filsafat mereka adalah filsafat Epicurus, sebab mereka juga mengajar kebahagiaan dan kenikmatan. Mereka memajukan kesehatan dan keindahan. Jumlah undang-undang sedikit sekali. Pengacara-pengacara tidak diperlukan. Perceraian diperbolehkan, tetapi hal ini jarang sekali terjadi. Mereka berlapang dada di lapangan keagamaan. Setiap kota berbeda dalam hal upacara-upacara keagamaannya ini, menunjukkan adanya kebebasan pemeluk agama. Soal mati tidak dipikirkan. Malahan ini adalah hal yang diharap-harapkan karena mati itu untuk mereka berarti beralih ke penghidupan yang lebih baik. Selanjutnya, orang tidak perlu takut akan kekurangan mata pencaharian dan kekurangan makan. Demikianlah gambaran negara model dalam utopia Thomas Moms, yang tidak lain merupakan kritikan yang tajam terhadap ketidakadilan di Inggris. Pada waktu itu, terdapat kaum feodal, kaum bangsawan, dan terutama secara diam-diam merupakan gugatan terhadap hasrat daripada keluarga raja Tudor yang pada waktu itu memerintah di Inggris untuk mencapai kekuasaan absolut dalam lapangan ketatanegaraan. Thomas More sendiri dalam batinnya sesungguhnya berkerabatan terhadap utopianya itu, oleh karena suatu masyarakat di mana keadaan hidup dan harta benda diatur secara komunistis dan tanpa ada uang akan mematikan semua pengertian tentang gengsi, keindahan, dan kegemilangan, hal-hal yang justru penting dalam kehidupan negara. Tetapi oleh karena keadaan terpaksa ia berbuat demikian dan menutup mulutnya rapat-rapat. 3. Jean Bodin. Jean Bodin adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum negara Prancis yang banyak juga dipengaruhi oleh keadaan pada zaman Renaissance. Ia hidup pada tahun 1530 hingga 1596. Ia adalah seorang realistis seperti halnya dengan Niccolò Machiavelli. Ia hidup dalam suasana sistem pemerintahan absolutis di bawah kekuasaan Henry keempat. Ini adalah bentuk pemerintahan baru yang sama sekali tidak dikenal pada zaman abad pertengahan dan yang memberi sifat kenegaraan yang khusus pada zaman sejarah baru. Di sini pun individualis akan lekas diganti oleh bentuk dan ialah kolektivisme yang akan segera mengakhiri individualisme itu sama sekali kekuasaan absolutisme di bawah pemerintahan Henry. Ini terjadi 1610, maka telah berakhir kuat pada berlangsung lama dari tahun 1589 sistem ketatanegaraan Prancis, maka sudah barang tentu perubahan-perubahan yang penting dalam hubungan kekuasaan dirumuskan, dibenarkan dalam bentuk yuridis secara ilmiah. Hal inilah yang dilakukan oleh Jean Bodin dalam buku karangannya Les Livres de la République yang diterbitkan pada tahun 1576. Jadinya ajaran Jean Bodin itu sebetulnya hanyalah memberi dasar-dasar yuridis terhadap kekuasaan absolut di bawah pemerintahan Henry IV tadi. Sama halnya dengan Niccolò Machiavelli, Jean Bodin juga menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah kekuasaan. Definisinya tentang negara adalah sebagai berikut. Negara adalah keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala miliknya, yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Jadi, seperti Aristoteles, Jean Bodin berpendapat bahwa keluarga itu adalah asal atau dasar daripada negara. Baik menurut logika maupun menurut sejarah, kekuasaan negara mengharuskan membatasi kebebasan bertindak menurut alam. Dalam keluarga itu ada pater familias. Sebagai kepala keluarga, ia melakukan pembatasan dalam keluarga. Dasar masyarakat adalah naluri, sedang dasar negara adalah kekuasaan.
Maka mulanya hanya ada satu keluarga, kemudian keluarga-keluarga lainnya bergabung dan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena dengan demikian mereka secara bersama-sama dapat mempertahankan diri dengan baik, dan dalam keadaan itu pula kebebasan alam lenyap. Sampai di sini pendapatnya sama dengan Aristoteles, akan tetapi untuk selanjutnya pendapatnya berbeda, yaitu mengenai pemimpin atau penguasa yang pertama. Kalau menurut Aristoteles, penguasa yang pertama itu dipilih oleh rakyat, sedangkan menurut Jean Bodin, penguasa yang pertama itu adalah pemimpin militer yang memperlihatkan kekuasaannya. Sebab, sesuai dengan pendapatnya tentang tujuan negara, maka Jean Bodin mengatakan bahwa negara merupakan perwujudan daripada kekuasaan.